Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Halo, apa kabar Kak Nesa? Bahagia rasanya saya Tia Ezer bisa hadir kembali menemani Anda semuanya. Podcast kali ini menghadirkan dua narasumber yang cantik, yang luar biasa minatnya untuk bisa mengabdi pada masyarakat, dan ada satu kegiatan yang kali ini mereka dipersatukan gitu ya. Beliau-beliau ini adalah dari FE. Saya perkenalkan dulu, ada Ibu Tias Andarini Indarwati SEMM. Halo, apa kabar Ibu? Hai, baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Sehat. Aduh, ketemu di studio rasanya luar biasa bertemu dengan Ibu yang satu ini. Kemudian saya lanjut dulu ke Ibu Dita Ayu Permatasari SPD MPD dari FMIPA. Iya, benar. Apa kabar Ibu? Sehat, tambah seger. Tambah seger ya? Bukan karena lihat saya ya? Tadi Itu mau salah bilang gitu. satunya itu. Hari ini narasumber saya cantik-cantik karena biasanya lebih identik dengan bapak-bapak yang hadir. Kali ini matching gitu ya dengan jilbabnya, dengan pakaiannya. Oh iya. Baik, beliau berdua ini satu dari sekian banyak yang tergabung dalam tim PKM PPM UPT, Program Pengabdian Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi, yang beberapa kali terakhir mengadakan kegiatan terkait dengan konservasi penyu. Dan untuk informasi rekan UNESA, kalau penyu ini merupakan salah satu spesies yang masuk dalam daftar merah spesies yang terancam punah. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan larangan perburuan penyu, termasuk perburuan penyu hijau. Saya penasaran, penyu ini kan identik dengan binatang, kemudian ini dilindungi. Kemudian apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh ibu-ibu ini? Karena biasanya kan kalau ada kegiatan yang menggunakan otot kawat balung besi ini kan berarti laki-laki. Ini ibu-ibu ini apa sih sebetulnya yang dikerjakan? Mungkin Bu Dita dulu deh, Ya. yang MIPA ya. Oh ya, jadi gini, sebenarnya mungkin saya cerita dari awal ya. Boleh. Mbak Tia ya. Jadi awalnya itu kami tergabung di sebagai DPL KKN. DPL KKN, kemudian kami sering bertemu, sering ngopi bareng gitu ya. Terus sama dong kayak program kita, ngopi. Iya, ngopi. Ngobrol inspirasi. Nah itu dari ngopi itu dapat inspirasi. Gitu ya. Iya, setelah ngopi terus ngobrol-ngobrol ringan, terus ternyata kita kami dengan tim itu ada rencana mau piknik tipis-tipis. Nah, piknik tipis-tipisnya kami ke pantai di daerah Pacitan. Tadinya kita mau ke layar ya, Bu Tias ya. Terus ternyata kami berdua berhenti di Pantai Taman. Nah, disitulah kami baru tahu kalau ternyata di situ ada konservasi. Padahal biasanya konservasi penyu yang kami tahu itu di Banyuwangi dan di Bali. Nah, tapi setelah kami lihat di sana, oh ternyata konservasi penyu ini membutuhkan sentuhan Asik. penuh cinta dan mesra dari tim kami gitu, karena kami lihat ada beberapa yang memang membutuhkan perhatian. Gitu. Misalnya di konservasi itu kan tujuannya di sana, setelah kami tanya-tanya gitu, ternyata tujuannya untuk edukasi, tapi masih belum optimal edukasinya. Nah, kebetulan kita berdua ini dari UNESA yang ya kita semua tahu UNESA identik dengan pendidikan gitu. Jadi itu saya ini dengan tim melakukan kegiatan konservasi penyu tersebut. Ya, selain untuk menyelamatkan habitat penyu yang punah itu, juga ingin memberikan pendidikan terkait konservasi penyu ke masyarakat sekitar dan mungkin pengunjung yang datang ke situ. Nah, kalau apa saja yang dilakukan sudah banyak sih. Mungkin Bu Tias bisa mungkin bisa disebutkan aktivitasnya dari tim PKM ini. Oke. Tim PKM ini memang bertujuan agar
konservasi penyu ini bisa hidup kembali, dalam artian dia beroperasi dan benar-benar bisa menyelamatkan lingkungan, karena tanpa perekonomian yang kuat, konservasi itu bisa saja malah tidak bisa berkelanjutan, mungkin malah bisa hilang gitu. Sayang sekali karena tidak semua tempat punya tempat konservasi seperti ini. Seperti yang tadi dibilang Bu Dita, bahwa kami dari pendidikan, mungkin banyak orang itu baru belajar penyu itu harus ke Bali dulu. Padahal di Jawa Timur ada di Pacitan gitu ya. Dan mungkin juga tahunya juga di Banyuwangi gitu. Tapi mungkin yang paling terkenal tuh yang di Bali, Mbak, gitu ya. Nah, kenapa kita harus jauh-jauh kalau yang di dekat itu ada, dan sangat disayangkan karena ternyata banyak, bahkan orang di tempat Pacitan sendiri tuh belum banyak yang tahu gitu. Nah, padahal pendidikan terkait dengan konservasi ini juga bisa jadi mendidik secara karakter, menyayangi binatang gitu ya, dan menyayangi lingkungan gitu. Bahkan sekarang ini banyak gerakan-gerakan yang secara perekonomian itu menuju ke arah seperti itu. Misalkan kayak Nostro Movement itu adalah salah satu gerakan yang ada kaitannya dengan penyu. Tapi sayang sekali kita nggak ngerti arahnya kemana. Nah, harapan kami dengan pertama ada di sana itu ada namanya ruang edukasi. Nah, ruang edukasi itu belum maksimal. Maka kegiatan kami salah satunya kami memberikan fasilitas untuk edukasi itu. Bahkan kita kemarin sempat ada lomba ya, Bu. Iya, ada lomba. Lomba poster dan video. Salah satunya adalah untuk pertama untuk mengenalkan bahwa di Pantai Taman itu ada loh yang namanya konservasi, itu satu. Terutama kami sebarkan ke teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Yang kedua, dari teman-teman ini diharapkan juga mulai dengan informasi seperti itu. Nggak mungkin dong bikin poster atau video nggak punya materi. Pasti mereka mencari tahu jadinya. Nah, itu salah satu agar orang mengenal ini. Dan kemarin juga hasilnya adalah adanya video edukasi terkait penyu. Banyak orang misalkan di dunia itu ada 7 jenis penyu, dan yang ada di Indonesia itu ada 6. Nah, yang penyu yang paling langka itu penyu belimbing. Kalau mendarat itu sekitar 8 tahun sekali. Untuk jenisnya ya? Jenisnya. Nah, belimbing itu kalau kemarin dihitung untuk ke Pantai Taman baru tahun depan. Nah, tahun ini banyaknya tuh lekang sama hijau. Terutama lekang yang banyak ada di mendarat di situ. Akhirnya Bu Tias ini mempelajari jenis penyu ya? Iya, kita perlu tahu. Nah, karena kalau dilihat kan dari ekonomi ya, jadi mungkin bisa mengajarkannya di entrepreneur atau bagaimana manajemen, tapi akhirnya dipelajari juga. Dipelajari juga. Termasuk nanti kalau misalnya Bu Tias di kewiراusahanya berkaitan dengan kearifan lokal kan bisa mengangkat penyu. Jadi kami punya pandangan yang terkait dengan pentingnya ekonomi bagi konservasi penyu. Itu harapannya nanti, dan kenapa ada kaitannya dengan viralisasi. Saat ini banyak sekali kan dengan WFH, work from home, itu banyak orang kan lihatnya cuman dari layar ya, baik handphone maupun ini. Betul. Tapi saya percaya ketika pandemi ini selesai, mereka akan dapat banyak informasi dan mungkin mereka bisa langsung ke sana. Nah, harapan kami dengan viralisasi ini, Pantai Taman menjadi salah satu pilihan destinasi yang mana nanti, makanya tadi ada kewirausahaan gitu ya. Memang arahnya kami akan ke sana. Jadi kami akan memberikan terkait dengan akan menata kembali destinasi itu agar mereka mendapat penghasilan yang mana untuk operasional mereka, bukan untuk kepentingan kami pribadi gitu ya, tapi untuk agar mereka bisa mandiri dan terutama tujuan visi kami adalah menyelamatkan dunia. Jadi from Pacitan to the world. From Pacitan with love gitu ya. With love, betul. Tapi Bu Tias dan Bu Dita, artinya dari warga setempat itu mau untuk adanya tim PKM, artinya kan tim PKM Unesa ini kan orang luar. Kemudian tiba-tiba datang bergabung dengan
masyarakat sekitar tidak ada penolakan berarti ya. Berarti mereka ingin memang desanya dimajukan. Iya. Jadi waktu kami datang ke sana pertama kali karena kami waktu datang ke sana kan sebagai pengunjung. Setelah kami lihat, kami ngobrol singkat di situ, terus kami langsung ayo coba ke pengurusnya. Sambutannya sangat baik sekali. Bahkan kami diantar ke kepala desa. Kepala desa Hadiwarno ya. Kemudian Pak Mul, kan biasanya manggilnya Pak Mul ya. Iya. Kemudian kepala desanya juga menyambut dengan sangat baik, dengan terbuka, malah merasa senang kalau misalnya dibantu. Dan ternyata di sana tim kami itu bukan tim yang pertama kali datang. Ada beberapa tim yang lain, tapi mungkin membantunya di bidang yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kami menyentuhnya di program edukasinya gitu. Oke, dan ini mendapat sambutan hangat dari warga sekitar gitu ya. Sangat sekali. Malah kami karena PSBB ini kan tidak bisa ke sana. Dikontak, Ibu kapan ke sini, Bapak kapan ke sini. Oh, nunggu PSBB. Artinya dari tim PKM UNESA juga memberikan artinya ada yang tawarkan bentuk konkret dari mengedukasi itu yang seperti apa begitu. Jadi mungkin saya sampaikan dulu di sini. Tadi ada ruang edukasi seperti yang disampaikan Bu Tias. Ruang edukasi itu ternyata setelah kami lihat buku-buku yang ada di sana, buku-buku yang tentang penyu itu masih kurang. Nah, yang kami berikan di sini, saya juga mengajak mahasiswa dari penelitiannya mahasiswa mengembangkan buku pop-up book untuk penyu. Jadi buku dibuka itu yang buku anak SD itu ya, dibuka ada gambarnya keluar, itu tentang penyu gitu. Itu rencananya kayak softbook gitu ya. Tapi bukan softbook ya. Gitu. Jadi langsung muncul gitu. Iya, jadi buku bacaan terus kayak kartu ucapan kan ada yang muncul itu. Nah, itu seperti itu. Itu buku mulai kelas 1 S itu untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, untuk 4, 5, 6-nya bacaan itu nanti diberikan di situ. Kemudian juga memprogram permainan-permainan edukasi. Jadi nanti kalau ada yang pengunjungnya dari SD, TK itu bisa tidak hanya melihat tapi juga diajak bergerak sambil belajar. Terus yang lainnya itu apalagi Bu Tia? Lupa ya. Sebentar ya. Jadi kalau kita memang berharap konservasi itu, kalau selama ini kami perhatikan itu mereka hanya mengunjung, cuma lihat terus udah keluar, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, itu kenapa ruang edukasi itu untuk tahun ini kami benar-benar concern ke edukasi. Pertama, kami fasilitas di edukasi kami perbaiki. Karena demi keselamatan plafon itu penting ya. Betul. Nah, itu terus ada televisi untuk smart TV ya, Bu ya? Iya, untuk memutar video. Untuk memutar video yang tadi itu jadi juga salah satu yang kenapa kami melakukan lomba video itu untuk edukasi juga. Jadi biar anak-anak yang nanti kami harap bisa datang itu teredukasi dengan itu. Terus ada buku juga. Nah, kami juga memasang alat CCTV. Nah, ini adalah salah satu di kolam di sana, di daerah sana. Jadi ada yang untuk memantau. Yang bisa dipantau. Iya, untuk memantau ketika yang tadi dibilang Budita, penyunya pas keluar kita udah keluar duluan kita belum bisa ke sana. Nah, nanti kalau dari CCTV menangkap momen-momen yang ditunggu-tunggu. Ya, tapi kami sih berharap nantinya malah kalau bisa karena harinya itu sebenarnya bisa kita catatkan. Jadi misalkan ada 40 sampai 60 hari. Ada semacam pola gitu ya namanya. Iya. Nah, itu nanti kita bahkan bisa memberikan experience pada pengunjung. Jadi kalau kalau yang kayak di Bali gitu saya pernah lihat lumba-lumba tapi ada kesempatan nggak kelihatan juga itu lumba-lumba. Nah, ini bisa jadi wisata seperti itu. Jadi nungguin tukik untuk keluar dari karena pasti experience-nya lain kalau lihat dari alam kan gitu. Kalau lihat langsung berbeda dengan kalau lihat dari CCTV saja. Tapi CCTV ini paling tidak kita bisa melihat bahwa oh iya tukiknya keluar dari. Nah, edukasi seperti itu yang diharapkan orang itu lebih mengenal terkait dengan penyu. Karena orang penyu itu kura-kura gitu kan. Padahal berbeda. Jenisnya berbeda, betul. Kura-kura itu untuk di air tawar, penyu itu laut. Dan kabarnya kan memang ada perdagangan penyu nih ya. Ini apakah juga menjadi concern dari
tim PKM UNESA? Jangan dijawab karena di segmen yang kedua. Baik rekan UNESA, kita masih akan podcast bersama dengan Ibu Tias dan juga Ibu Dita dari tim PKM UNESA yang sebetulnya banyak ya timnya. Cuman ya karena mungkin yang bisa hadir di studio Radio UNESA 2 orang. Nantinya kita akan bicara banyak masih seputar bagaimana tim PKM UNESA ini punya rencana strategis ke depannya terkait dengan konservasi penyu di Pantai Taman Pacitan. Setelah yang satu ini jawabannya. Radio UNESA. Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio UNESA memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika UNESA dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan UNESA bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktivitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Radio UNESA. Halo rekan UNESA yang mungkin baru bisa menyimak podcast Radio UNESA. Kita masih berada di studio Radio UNESA yang letaknya di lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan. Dan ini segmen yang kedua gitu ya. Saya kalau ketemu penyu, apalagi kalau yang masih kecil, mungkin akan saya ambil. Nah termasuk ini saya kegiatan saya tidak bermoral gitu ya. Karena apalagi kalau saya mengambilnya ini penyu yang terancam punah dan dilarang gitu ya. Dan terkait dengan perdagangan penyu, apakah ini juga menjadi isu yang menjadi concern dari tim PKM UNESA? Oke, saya coba ini dulu ya Bu Dita. Oh, ya, siap. Oke. Tadi penyu yang kecil unyu-unyu itu namanya tuki. Tuki ya, oke. Jadi kan panggilnya tuki ya. Oke. Perdagangan terkait penyu itu seperti tadi disampaikan Mbak Tia bahwa ada larangan ya. Dan memang salah satu kegiatan konservasi dari warga itu adalah untuk mensosialisasikan itu karena ada hukumnya. Jadi kalau melakukan perdagangan terkait dengan penyu itu ada hukumannya gitu ya, ada undang-undangnya, itu satu. Yang kedua memang dulu itu masih banyak orang itu mengambil atau mengkonsumsi telur tuki. Dan salah kok telur tuki jadi ini warga sekitar juga ya? Iya. Jadi kalau warga sekitar itu selain telur penyu dulu bahkan ada yang untuk menyembelih si penyu itu bahkan ada ritual tertentu. Jadi nggak sembarangan orang bisa menyembelih penyu tersebut. Jadi sekarang itu sudah disosialisasikan terkait dengan undang-undang itu sehingga masyarakat sekitar Pantai Taman itu sudah jauh sekali kesadarannya terkait dengan penyelamatan penyu tadi. Jadi perdagangan untuk penyu itu bisa dibilang sudah bersosialisasi dengan KMKPW yang ada di sana karena hal tersebut dilarang. Mungkin Bu Dita mau nambahin? Iya, saya juga baru tahu ini Bu Dita. Tadi informasi dari Bu Tias kalau ternyata penyu ini bisa dikonsumsi gitu. Ya, jadi sebenarnya bayangan saya sih keras gitu kan. Itu kan rumahnya ya? Ya. Rumahnya aja. Jadi kalau dagingnya penyu, kalau menurut orang, kemarin itu kami kesana dengan tim
4 orang, saya, Bu Tias, Pak Suno, Pak Siva ke sana, terus bertemu dengan petugasnya KMKPW. Itu kami cerita-cerita tentang budaya lokal yang ada di sana. Beliau menceritakan kakeknya beliau dulu adalah yang menyembelih, petugas yang menyembelih. Selain kakeknya beliau itu tidak ada yang berani karena takut kena, istilahnya kena baju gitu. Jadi nanti kalau caranya Tapi ini salah, bukan mitos ya, tapi memang dipercaya di sana gitu dipercaya ya. di sana dan Semacam urban legend gitu ya. terus apa namanya, akhirnya hanya 1 orang yang istilahnya dituakan di sana untuk menyembelih penyu kemudian dikonsumsi, dan rasanya katanya empuk, katanya. Katanya loh ya. Bu Dita tahu, Bu Tias? Belum ya, belum pernah. Saya tidak mau. Karena kita udah kandung cinta sama si Upi. Iya, ngelihatnya jadi nggak tega Nggak gitu, tega, jadi betul. kebayang-bayang ya. Nah itu. Terus kalau sekarang sudah yang petugas yang terakhir, beliaunya ketua yang terakhir itu sudah meninggal, sudah almarhum, digantikan oleh cucunya. Cuman cucunya ini Pak Susanto ya, beliau justru concern dengan konservasi. Gitu. Jadi beliau justru yang mensosialisasikan bersama tim KMKPW yang lain ke masyarakat sekitar untuk supaya tidak dikonsumsi. Jadi kalau nemu penyu dibawa ke tempat konservasi, nemu telurnya dibawa ke konservasi untuk ditetaskan di konservasi. Jadi sudah mulai ada kesadaran bahwa kalau menemukan telur penyu itu dibawa ke konservasi. Yang membawa nanti adalah dari tim konservasi, jadi mereka akan melaporkan. Karena memindahkan telur penyu itu juga ada tekniknya. Oh gitu ya, jadi nggak asal gitu ya Bu ya? Jadi ada urutannya. Oke. Jadi kalau misalkan yang ini kayak kedalamannya juga gitu. Yang masih ada gitu ya, masih nyambung dikit sama ilmunya Bu Tias ya. Jadi yang terakhir dari tumpukan itu dia akan masuk ke ember ini adalah yang pertama, karena nanti harapannya ketika dikembalikan ini kan posisinya seperti yang di alam gitu. Dan ternyata pasir yang ada di kolam itu kalau 1 kali sudah penetasan pasirnya harus diganti gitu. Dan lucunya lagi malah gini, kedalaman dari menaruh telur penyu itu akan berpengaruh secara signifikan bahasanya ini. Oh ya? Saya juga baru tahu ini. Iya, saya juga ini karena cerita-cerita dari penjaga sana itu terkait dengan jenis kelamin gitu. Oke. Kami belum membaca itu di jurnal, di artikel belum. Tapi kemarin kami bertemu dengan pihak pengelola, kemudian cerita. Jadi cerita, terus karena saya bilang nanti ini tentang tempat penangkaran tukik gini, terus beliau menyampaikan itu nanti diganti, nanti menaruhnya kedalamannya sekian 10, itu 20, iya 50. Itu berpengaruh ke jenis kelamin. Akhirnya saya bercanda kan, itu jadi bukan karena takdir. Ternyata itu karena itu ya. Tapi jadi bisa diidentifikasi ya untuk ini penyunya jenis kelaminnya apa. Nah, gitu. kalau yang itu kami belum tahu karena itu berdasarkan pengalaman beliau itu. Nah, akhirnya kami juga jadinya penasaran, ingin mencari di artikel. Nah, tapi karena baru cerita-cerita itu kemarin, jadi belum sempat ya Bu Tias. Gitu. Oke, tadi saya menyebut istilah KMKPW. Ini sudah ada lama di Pacitan mereka ini. Sudah lama ya? Ya, itu tadi karena mereka sebelumnya. Dan ini kepanjangannya Kelompok Masyarakat Konservasi Penyu dan Wisata. Penyu untuk wisata. Penyu untuk wisata. Oke. Pantai Taman Pacitan. Ini dari tim PKM Unesa bekerja sama siapa? Sendiri gitu? Sebenarnya kegiatan PKM ini itu tidak akan terlaksana seandainya kami tidak didanai oleh Ristek Dikti. Ya, jadi ini didanai oleh Ristek Dikti. Di sana kami bermitra dengan KMKPW, dengan desa, tetap berkoordinasi dengan kepala desa. KMKPW itu di bawah naungannya kepala desa. Maksudnya itu kan ada di desa itu. Jadi dia beliau berkoordinasi dengan desa setempat gitu. Kemudian Dinas Kelautan juga, jadi di bawah naungannya Dinas Kelautan kami juga sempat ke Dinas Kelautan untuk berkomunikasi kira-kira
kalau kami membantu seperti ini itu sesuai enggak sih dengan yang sudah direncanakan, mesti organisasi itu kan sudah punya rencana. Nah, Dinas pariwisata. ya Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan, itu kami sempat berkoordinasi ke sana, tapi terutama kami lebih banyak ke KMKPW-nya ini. Nah, KMKPW itu sendiri kelompok masyarakat yang memang dibentuk oleh masyarakat sekitar sana. Jadi ya anggotanya ada sekitar 40 anggota yang tapi karena pekerjaannya berbagai macam jadi tidak semuanya selalu aktif. Nah, itu konsen untuk masalah konservasi penyu itu sudah sejak 4 tahun yang lalu lebih. Tapi itu dari masyarakat lokal ya? Masyarakat lokal. Semua anggotanya justru desa Hadiwarno itu. Karena namanya Desa Hadiwarno. Iya, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Dan tim PKM Unesa ini terdiri dari dosen semuakah atau dengan dibantu rekan-rekan mahasiswa juga terlibat di kegiatan ini? Jadi kalau yang dari saya dari edukasi itu saya dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa dari jurusan IPA. Kebetulan mereka terlibat dalam penelitian kebijakan fakultas. Jadi ya sambil saya mendampingi sebagai dosen pembimbing untuk meneliti, juga saya minta mengajak mereka untuk membantu di PKM itu. Buku-buku yang disediakan itu yang termasuk tadi disebutkan itu, ya itu buku pop-up itu ya. Itu mahasiswa yang mendesain sendiri, karakternya membuat sendiri, terus dicari sendiri. Bagaimana nantinya bisa dinikmati semua golongan Nah, usia. dengan edukasi. Betul, Kan edukasi. Apakah ini menjadi salah satu bentuk kontribusi tim PKM Unesa di di Pantai Taman Pacitan ini, ataukah ada bentuk-bentuk yang lainnya kontribusinya? Mungkin akan ada pemberian manajemen keuangan karena dari sini ada ekonomi, kemudian berwirausaha. Kalau yang dari ini sendiri pelatihan, kalau pelatihan yang bidang manajemen nanti Bu Tias yang menjelaskan. Kalau dari yang dari biologi itu nanti rencananya ada pelatihan bioflok. Itu apa itu Ibu? Jadi pelatihan di sana kan ada tambak udang ya Bu Tias ya. Nah, nanti memanfaatkan yang tidak terpakai di sana untuk nanti dimanfaatkan untuk pakan penyunya sendiri. Oh, oke. Terus kemudian pelatihan kalau pelatihan yang terkait penyu itu nanti kami memanggil dokter hewan. Iya. Oke. Karena jadi gini, selama ini mereka hanya mengatasinya ya sebisanya saja, sempat juga semampunya gitu ya, dan sempat juga ditanya ke dokter dan oh ya kasih aja antibiotik, kasih aja air biru gitu, tapi tidak tahu dosis, tidak tahu betul. ini gitu. Jadi kalau waktu pemberian juga ya? Iya, jadi kalau kemarin juga sempat tanya ke dokter hewan, memang nantinya kami akan mendaftar dokter hewan itu untuk lebih jelas ini loh kondisinya seperti ini, harus seperti apa. Memang kalau secara teori kami tanyakan ke dokter hewan, ya memang seperti itu. Penyakitnya hewan ini cuma seperti itu. Jadi nanti harapannya mereka bisa lebih belajar bagaimana merawat hewan tersebut. Terkait dengan pelatihan itu tadi, ya ini tadi, kalau ini adalah tahun pertama kami lebih concern tahun pertama ya, kami lebih concern dulu ke fasilitas, perbaikan fasilitas, karena nggak mungkin dong tempat wisata terus nggak bagus fasilitasnya, nggak dikembangin gitu ya. Yang itu tadi kami bilang bahwa kami ada rencana untuk membuat paket-paket wisata. Jadi kalau ke sana itu nggak cuman lihat penyu, tuke udah gitu. Tapi kami berharap edukasinya dapat, wisatanya juga dapat. Dan yang tadi dibilang ya, jadi nggak mungkin kalau kita nggak ada ekonominya secara kuat itu konservasi itu nggak bisa berjalan secara berkesinambungan. Nah itu nanti di tahun kedua harapannya nanti manajemen terkait dengan kewirausahaan, manajemen keuangan, manajemen operasionalnya itu memang akan kami kerjakan di tahun kedua. Walaupun seperti yang tadi kalau Bu Dita cerita tentang mahasiswanya membantu di pop up, ini kami yang dari manajemen itu membantu yang tadi saya cerita. Kami mengadakan lomba poster dan video, dan kami berupaya untuk sudah membuka IG dan Facebook untuk Pantai Taman ini, karena itu untuk
diharapkan tahun depan itu benar-benar bisa maksimal. Kalau sekarang kami bisa tahu, oh kurangnya ini, oh kontennya kurang lengkap, oh kita perlu desain untuk kontennya dan sebagainya. Nah, itu di manajemen mungkin bukan ranahnya, maka kami akan menjadi tahu SDM seperti apa yang kami butuhkan. Karena di sana juga ternyata dari IC pun itu masih concern dengan KMKPW, masih nyambung. Nah itu kami dari manajemen ya, jadi ibarat orkestra tuh kami harusnya bisa menyeimbangkan antara banyak hal untuk bisa benar-benar membuat konservasi ini punya nilai lebih, punya value lebih, tidak hanya sekedar yang sekarang, sehingga nanti banyak pengunjung yang datang, sehingga perekonomian masyarakat sekitar tuh benar-benar meningkat. Kayak seperti tahu orang Indonesia tuh minimal nih ya, nggak mungkin nggak bawa oleh-oleh. Pasti itu, apalagi kalau di tempat wisata yang apalagi makan jarak khas, kemudian habis itu udah jaraknya jauh, nggak mungkin juga pulang dengan tangan kosong gitu ya. Tapi jangan dibawa pulang penyunya gitu. Iya betul. Makanannya saja. Kalau penyunya nggak dibawa pulang, tukiknya yang dilepas. Nah nanti kami juga ikut seperti kegiatan itu. Kegiatan pelepasan tukik pasti kan belum pernah punya pengalaman. Saya menanti, tim radio menanti undang tim PKM Unesa ke sana gitu ya. Ibu, tapi ini kan dari banyaknya kegiatan. Kemudian kalau yang saya tahu Bu Tias dari Gresik, Bu Dita dari Surabaya, kegiatan di Pacitan. Ini apakah karena kan bagaimana bentuk komunikasinya dengan teman-teman di KMKPW sementara jarak memisahkan jenengan semuanya. Jangan dijawab Ibu, segmen ketiga akan hadir. Baik rekan Unesa yang belum sempat memfollow atau baru saja tahu, Radio Unesa punya Instagram. Jadi silakan follow Instagram @radiounesa. Kemudian kanal YouTube-nya, subscribe, like, comment, share. Juga sama Radio Unesa. Di Spotify kita juga ada. Download di Play Store untuk bisa dengerin radio kita. Segmen ketiga kita akan datang lagi untuk menyampaikan informasi yang baru saja saya tanyakan. Tinggal di sana nggak sih? Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa, kita masih di Ngopi Ngobrol Inspirasi, masih bersama dua narasumber saya yang cantik membahana gitu ya. Dan Universitas Negeri Surabaya ini sebagai kampus yang peduli terhadap lingkungan dengan program konservasinya yang berjalan ini akan membantu masyarakat sekitar bagaimana bisa menaikkan income, kemudian bagaimana nantinya di desa ini menjadi destinasi wisata gitu ya, kemudian bagaimana mengedukasi tidak hanya masyarakat sekitar tapi para pengunjung yang tangannya jahil gitu ya. Nah seperti itu tuh yang harus kita ketahui. Nah melalui tim PKM Unesa yang ada terdiri dari Bu Dita, Bu Tias, Pak Syunu, kemudian Pak Agus Syifa yang juga dari VIO, dan dari MIPA itu ada Pak Sunu Kuncoro. Nah,
nantinya juga dibantu dengan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan pembuatan buku edukasi gitu ya. Ini jauh loh Bu. Ini apakah Bu Dita bersama rekan-rekan Bu Tias tinggal di sana beberapa hari atau di sana nantinya untuk bisa memaksimalkan programnya, atau ada metode-metode khusus atau cara komunikasi yang bagaimana yang dibentuk dengan tim KPW ini? Jadi kalau komunikasi kayak komunikasi dengan orang-orang biasanya ya, karena sekarang sudah canggih teknologinya. Daring gitu? Iya, daring. Jadi kami kadang-kadang video call, WhatsApp kalau selama kami tidak bisa ke sana. Tapi pada saat kami memang menentukan karena ini kan harus dipantau ya kegiatan iya, ini. Benar. Untuk bisa kemudian dilakukan laporan, monitoring, evaluasi iya, gitu. jadi kadang kami video call, kami menyampaikan, coba Pak di sana kegiatannya sampai di mana gitu. Jadi di sini kami seperti merencanakan kalau nanti pada saat ada waktu tertentu ke sana, kami memang ke sana gitu. Tapi kalau selama nggak mungkin juga di sana terus meninggalkan tugas di UNESA gitu kan ya. Nah itu kami komunikasinya melalui WhatsApp, melalui telepon seperti itu. Apakah ini bentuk kerjasamanya ada jangka waktunya? Mengingat ini kan kegiatannya juga mendapatkan dana gitu ya. Karena berawal dari ngopi, kemudian ada inspirasi kemudian berkelanjutan dilaporkan dan disetujui gitu kan. Silakan Bu. Oke. Atau switch dulu. Biasa gitu. Ya, biasanya gitu kok. Ya, sudah diam-diaman bukan saja gitu. Ya, jangka waktu kita karena ini adalah PKM dari Ristek Dikti yang masuk ke multi years ya. Jadi ini adalah tahun pertama kami dan jangka waktunya sekitar 1 tahun ya gitu ya. Oke. Sampai Desember itu sudah Desember laporan. itu sudah laporan akhir kami. Jadi ini mulai Maret ya Bu Dita waktu itu. Oke, sudah berjalan ya. Sudah berjalan perbaikan dan sebagainya yang tadi saya cerita bahwa terkait dengan edukasi kami juga sudah memperbaiki ruang edukasi, terus kami sudah pasangkan CCTV untuk agar kami yang dari jauh yang tadi sempat ditanyakan gimana nih bisa lihat ya. Jadi satu ditaruh di kolam tempat penetasan, yang satu untuk melihat wilayah sekitar. Jadi kami juga bisa memantau dari CCTV gitu. Selain komunikasi yang tadi. Nah, terkait juga yang bekerja sama dengan kami. Wah, ini Bu Dita ini sekali kalau komunikatif sekali gitu ya. Iya. Dan nggak cuman KMKPW yang tadi disebutkan, kepala desa juga kan harus berkomunikasi. Jadi biar lancar gitu ya. As a leader kan. Iya, betul. Sepakat saya. Jadi nggak boleh nyantai Bu Dita ini. Cukup saya aja. Kayak yang sekarang harusnya kemana Bu? Harusnya ke Ponorogo. Iya. Tapi tertunda karena diajak sama Bu Tias ya. Culik aja. Jangan biarkan Bu Dita santai. Betul. Jangan. Karena biasanya dia yang sering santai gitu. Saya santai cuma waktu perjalanan. Ya, nyampe sana nggak boleh. Baik, artinya ini sudah berjalan gitu ya. Dan terlihat ada sambutan hangat dari warga setempat gitu kan. Harapan dari kegiatan ini bagaimana untuk mungkin bisa Bu Dita atau Bu Tias bisa menjelaskan? Mungkin kalau dari saya melihat dari sisi konservasi, nanti kalau dari sisi ekonomi Bu Tias bisa menambahkan. Kalau dari sisi konservasi harapan saya itu gini, masyarakat di sana mungkin sudah tahu seberapa pentingnya penyu, tapi alangkah lebih baiknya kalau edukasi tentang penyu itu dimulai sejak kecil, sejak masih SD gitu ya. Nanti kalau semakin besar mereka akan cinta pada hewan. Nah, harapan saya dengan kegiatan ini kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Tidak hanya yang anak-anak tapi sampai ke dewasa juga. Nanti kalau kita bisa mencintai hewan, kita bisa mencintai lingkungan. Nah, jadi seperti tadi, from Pacitan with love
to the world. To the world. Rangkaian yang cukup menarik ini. Iya. Kalau Bu Tias Oke. bagaimana? Sebagai orang ekonomi, wah, Serius banget. Padahal ini belum bicara resesi loh. Serius banget. kalau yang bagian yang dosen yang lain aja deh. Kira-kira berarti tanggal 11 kemarin kayaknya belanja online ini. Oke, Iya. Bu. Jadi gini, kalau tadi diceritakan dari dosen MIPA ya gitu. Kalau dari dosen ekonomi itu bicaranya money gitu. Asik, betul. Money gitu ya. Manajemen itu tidak hanya bicara tentang uang kan gitu. Yes. Kalau ini pelajaran ekonomi sebentar ya. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan itu dilihat dari laporan keuangannya, kita bisa mengetahui bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Jadi sehat tidak sehat hanya dengan melihat laporan keuangannya saja kita bisa menentukan, kita sudah bisa bukan menentukan ya, tapi sudah mendapat gambaran terkait dengan berjalannya perusahaan tersebut atau usaha. Nah, kalau dia keuangannya aja sudah bisa ibarat dokter itu sudah ini nggak sehat gitu. Nah, maka oleh karena itu kami dari ekonomi berupaya untuk mencari cara bagaimana agar konservasi penyu ini tidak lepas dari UNESA sebagai tempat untuk mengedukasi, tetapi juga memberikan nilai ekonomis. Betul. Karena yang tadi saya katakan kalau nanti keuangannya nggak bagus, operasionalnya nggak berjalan, lama-kelamaan konservasi ini bisa tutup. Nah, kalau tutup, apa yang dicita-citakan Bu Dita nggak bisa tercapai. Maka kami yang seperti saya sampaikan tadi dengan berupaya mulai dari lomba poster, lomba video, itu salah satu cara kami secara pemasaran untuk memberitahu dulu. Karena untuk sementara ini mereka belum hadir. Tapi kami berupaya untuk agar memulai merintis pemasaran terkait ini dan tidak hanya memasarkan saja, kami juga berupaya untuk membuat paket-paket dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Contohnya salah satu kemarin yang belum kami bisa jalankan adalah relawan. Ternyata sebenarnya masyarakat di sana itu ada yang bersedia jadi relawan. Tetapi apa yang harus dilakukan manajemen operasionalnya itu belum tahu. Ya, pembekalan tentang relawan. Itu memang ada rencananya tadi diceritakan manajemen apa saja gitu ya, manajemen operasionalnya itu. Terus tentang manajemen keuangan. Selama ini mereka itu masuk itu kecil sekali ya Bu Dita ya, cuma 3.000 katanya ya gitu. 3.000 untuk pakan tukiknya tuh nanti ya nggak bisa makan itu tukik, nggak hidup nanti tukik ya. Kita harus kita harus tahu bagaimana harga berapa yang harus dibayarkan terkait keuangannya, HTM-nya gitu. Terus terkait memasarkan ya, kalau seperti tadi diceritakan yang menyembelih saja sudah meninggal gitu ya. Harapan kami adalah yang muda-muda ini concern, artinya yang muda-muda ini juga berkarya karena untuk sementara ini yang paling concern seperti Pak Jumiran, Pak Suyanto itu Pak Yanto maksud saya, Pak Suyanto, Pak Susanto. Kalau yang Pak Susantonya ini generasi muda. Nah, yang generasi tua ini kan belum bisa untuk secara seperti ini kan online itu ini sekali. Oleh karena itu kami mengajak mahasiswa itu salah satunya agar kami bisa melihat sudut pandang kalau kekinian itu seperti apa gitu. Jadi tanpa mengurangi edukasinya tadi. Jadi perekonomiannya, manajemen terkait dengan manajemen tempat wisatanya memang akan kami garap karena harapannya mereka benar-benar memiliki finansial yang membuat mereka bisa mandiri. Financial freedom. Iya, financial freedom untuk usaha konservasi itu. Jadi konservasi ini nantinya bukan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok KMKTW, tetapi untuk menyelamatkan tukik dan penyu yang tadi dibilang dari Pacitan gitu ya. With love to the world. With love to the world. Oke. Jadi memang menjadi kata kuncinya dari perbincangan kita tuh satu, terpanggil gitu ya. Karena saya pikir capek nggak sih gitu kan, tapi terbayar dengan keindahan pantai layar dan tuki-tuki gitu kan ya. Ketemu tuki. Jadi saya nggak akan bertanya apa kendala karena pasti banyak senengnya gitu ya. Iya. Kayaknya kalau kendala setiap ini pasti ada ya. Kita fokus senengnya. Betul sekali. Karena itu yang membuat dorongan-dorongan lebih bagus dan positive vibes-nya itu muncul gitu kan. Ya. Setiap kali ke sana memang
banyak ya yang kita Iya. lewatin. Tapi ya begitu sampai lokasi, melihat penyu, melihat tuki, itu langsung kita udah kayak Terbayar ya. iya udah hilang semua yang tadi ada gini. Ini kalau nggak orang-orang baik ini nggak mungkin lo ngerasa gitu. Terima kasih doanya. Iya, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Dita, Bu Tias di penghujung segmen yang ketiga atau mau nambah Saya segmen dulu ya. ini? Saya dulu lah. Nanti Bu Dita sebagai ketua tutupnya. Oke, siap. Kami berharap semoga dengan kegiatan ini banyak orang mengenal Pantai Taman, Pacitan, dan bisa main ke sana nggak hanya dapat rekreasi tetapi dapat edukasi, dan edukasinya seperti yang tadi Bu Dita cerita, belajar terkait dengan binatang, sayang lingkungan gitu ya, sayang ekosistem seperti itu. Dan semoga dengan kegiatan ini benar-benar bisa membuka pintu rezeki terutama bagi warga desa Ngadirojo ya. Hadiwarno, Kecamatan. Ini Rojo. bukan segmen peduli kasih ya, tapi memang memang baik. Memang kalau nggak dengan cinta tuh nggak bakal terjadi. Nggak bakal gitu nyampe kan. sana ya. Betul sekali. Nah, biar penutupnya Bu Dita aja. Jadi kami pertama sih yang saya ingin sampaikan, kami sama-sama bersyukur ya kegiatan ini didukung gitu. Terus harapan kami ya selain nanti kami tidak tahu seberapa banyak yang akan kami sumbangkan untuk membantu baik penyu itu sendiri ataupun KMKPW. Niat kami di sini adalah kami benar-benar ingin membantu di sana, terutama melihat penyu yang terancam punah itu. Juga ingin mengaplikasikan apa yang sudah kami pelajari, membantu masyarakat sekitar di bidang pendidikan, ekonomi, manajemen sesuai dengan kemampuan kami. Ya, harapan kedepannya semoga kegiatan ini terlaksana. Kalaupun mungkin nanti kami tidak suatu saat mungkin nanti kami mengerjakan yang lain, akan ada bibit-bibit yang meneruskan apa yang sudah kami mulai. Betul. Seperti itu, sehingga ini nanti terus berkelanjutan dan itu tadi kita selamatkan dunia dari apapun yang bisa kita lakukan, walaupun hal itu sangat kecil sekali, tapi dari yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Oke, luar biasa. Ini kayaknya harus digaris bawahnya ini ya, karena keluar dari seorang Bu Dita gitu kan. Tiba-tiba jadi gitu ya. Jadi rasanya kalau kita ngobrol lagi ciwi-ciwi ya gitu, ini cewek-cewek ciwi-ciwi nggak bakal selesai gitu ya. Tapi mudah-mudahan obrolan kita di ngopi ini, ngobrol inspirasi, memang bisa menginspirasi dan kita bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Bagaimana tim PKM UNESA yang terdiri dari 3 fakultas ya, FIO ada, FMIPA ada, FE juga ada. Harapannya bisa mengakomodasi kebutuhan dan juga bisa memberikan kontribusi ilmunya yang di bawah bendera Universitas Negeri Surabaya sebagai kampus yang satu langkah di depan. Baik, saya Tia Eser harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, walaupun saya nggak tega kalau ninggalin 2 ibu-ibu ini gitu ya. Artinya akan ada percakapan berikutnya, saya menunggu diundang gitu ya. Terima kasih Ibu, sekali lagi terima kasih sekali. Sama-sama. Di tengah kesibukannya mampir di studio Radio UNESA. Jangan lupa follow semua Instagram dan juga sosial media kami gitu ya. Sukses untuk tim PKM UNESA. Hanya Allah yang membalas kebaikan ibu-ibu semua. Amin. Dan bapak-bapak di sana. Terima kasih juga Mbak Tia kesempatannya. Sama-sama, dan terima kasih buat tim yang bertugas, Mas Suryo Waskito. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, UNESA, satu langkah di depan.